Halo sahabat ngobrol santai. Ngobrol santai kali ini kita akan coba mengupdate kembali ya, seperti apa perkembangan perang antara Iran dan Amerika ini. Kayaknya semakin hari kemudian ada saja berita-berita yang kita dengar berseliweran di media-media ini bahwa situasinya semakin memanas. Bahkan lebih terfokus kepada Selat Hormuz. Dan ada kemudian kita dengar juga bahwa eh, akan ada perang darat. Nah, seperti apa informasinya? Kita akan coba bertanya kepada AI seperti apa informasi yang didapat. Oke, langsung saja kita coba tanya ya. Halo AI, selamat malam. Iya, selamat malam. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin tahu seperti apa perkembangan terkini ya antara Iran dan Amerika. Hubungan Iran dan Amerika Serikat memang masih tegang belakangan ini, terutama soal program nuklir dan konflik di kawasan Timur Tengah. Ada kabar tentang bentrokan di perairan dan juga negosiasi yang belum membuahkan hasil. Oke, kita coba bahas tentang ini isu-isu yang beredar di media bahwa ketegangan di Selat Hormuz ini semakin meningkat. Seperti apa ketegangannya itu? Di Selat Hormuz, ketegangannya memang sedang meningkat sekali. Isu utamanya berkaitan dengan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Dan Iran membalas dengan mengancam akan menutup selat itu. Ada juga laporan tentang penyitaan kapal dan kontak senjata. Hal ini bikin harga minyak dunia jadi naik karena selat itu jalur penting buat minyak. Kalau itu, kalau dampak ekonomi mungkin jelas akan tentunya berdampak ya dengan situasi ini. Tapi yang saya penasaran ini ada keterlibatan kemudian negara-negara lain karena ada hubungannya dengan Selat Hormuz. Seperti apa keterlibatan negara-negara lain ini dan negara mana saja yang kemudian eh, ikut terlibat di perairan ini? Jelas ada keterlibatan negara lain, soalnya Selat Hormuz itu jalur perdagangan global yang sangat penting. Negara-negara seperti Cina, Rusia, India, Pakistan, dan Irak kabarnya sudah mendapat izin dari Iran untuk melintas, mungkin karena hubungan baik mereka. Sementara itu, Israel justru menuduh Prancis, Cina, dan Pakistan mendukung Iran. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak dari sana, termasuk Indonesia, juga pasti terdampak dengan adanya blokade ini. Alasan Israel kemudian menuduh negara yang disebutkan tadi itu membela Iran seperti apa? Tuduhan Israel itu muncul karena negara-negara tersebut dianggap membuat kesepakatan dengan Iran supaya kapal mereka bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz, meskipun ada blokade Amerika Serikat. Duta Besar Israel di PBB bahkan secara terbuka bertanya berapa banyak uang yang sudah mereka bayarkan ke Iran. Israel merasa tindakan itu sama saja dengan mendukung Iran dan mengabaikan sanksi yang ada. Kan ini yang lebih fokus di perairan itu antara Amerika dan Iran. Kemudian apa hubungan Israel kemudian di perairan itu? Nah, bagi Israel, Selat Hormuz itu penting karena jadi jalur vital buat pasokan minyak dan perdagangan global. Mereka khawatir kalau selat itu diganggu Iran, bisa mengganggu keamanan dan ekonomi mereka, serta memperkuat posisi Iran di kawasan tersebut. Apalagi Iran dan Israel kan musuh bebuyutan. Lalu, Israel juga melihat tindakan negara-negara lain yang tetap berdagang dengan Iran, apalagi dengan membuat kesepakatan khusus sebagai bentuk dukungan tidak langsung ke Iran. Hal itu dianggap melemahkan upaya mereka dan sekutu untuk menekan Iran dalam persoalan nuklir dan pengaruh regional. Lalu ini baru-baru ini kita dengar kan Rusia, Cina, kemudian eh, dia acuh dengan apa namanya eh, kapal-kapal perang Amerika yang memblokade Selat Hormuz ini. Itu seperti apa? Kenapa Cina bisa seberani itu? Rusia dan Cina itu kan memang punya hubungan baik dengan Iran, baik secara ekonomi maupun politik. Mereka punya kepentingan energi dan perdagangan di sana, jadi mungkin merasa berhak untuk melintas dan mengabaikan blokade Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga bisa menganggap blokade itu tidak sah secara hukum internasional, atau hanya bagian dari persaingan kekuatan global yang tidak perlu mereka ikuti. Sekarang seperti apa sih keterlibatan negara-negara lain ini atau negara-negara lain ini lebih
lebih condong kemana kalau menurut AI? Secara umum, banyak negara cenderung lebih memperhatikan kepentingan ekonomi mereka sendiri, terutama terkait pasokan minyak dan stabilitas perdagangan. Negara-negara yang bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut sebisa mungkin berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan semua pihak, agar pasokan mereka tidak terganggu. Tapi di sisi lain, ada juga negara-negara yang secara terbuka mendukung salah satu pihak, baik itu Amerika Serikat maupun Iran, tergantung kepentingan geopolitik mereka. Jadi bisa dibilang keterlibatannya bervariasi dan sangat bergantung pada negara masing-masing. Oke, mungkin ini bagaimana tanggapan AI tentang isu Amerika menyiapkan tentaranya lewat darat untuk persiapan apa namanya perang untuk melawan Iran. Kabar tentang pergerakan pasukan darat Amerika Serikat memang bisa memperburuk situasi. Meskipun belum ada pengumuman resmi tentang invasi, penambahan pasukan semacam itu biasanya dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak opsi militer, termasuk respon cepat. Hal ini tentu meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang darat. Sampai saat ini, fokus utamanya masih pada ketegangan di laut dan upaya diplomatik. Pertanyaan terakhir, ada kemungkinan perang darat ini akan mencuat? Potensi perang darat memang selalu ada selama ketegangan masih tinggi, apalagi dengan pengerahan pasukan tambahan seperti yang kita diskusikan tadi. Tapi banyak pengamat berpendapat bahwa perang darat akan sangat merugikan bagi kedua belah pihak dan bisa memicu konflik regional yang lebih luas. Karena itu, banyak negara masih berupaya mendorong jalan damai melalui diplomasi. Jadi meskipun kemungkinannya tidak bisa dikesampingkan, sepenuhnya itu bukan langkah yang mudah atau pasti terjadi. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Mungkin itu dulu diskusi kita kali ini. Nanti ketika ada update terbaru, kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih, AI. Nah, itu tadi diskusi kita bersama AI tentang update terbaru situasi antara Iran dan Amerika di Selat Hormuz dan kemudian di daratan seperti apa. Nah, kita sudah mendengar tadi bahwa situasi ini lebih berfokus di Selat Hormuz, Mas ya. Jadi isu-isu yang kita dengar itu yang di darat ini memang ada kemungkinan, tapi belum ada kepastian bahwa akan terjadi perang di darat ini. Nah, mungkin sekian dulu ngobrol santai kita pada sesi kali ini. Nanti kita lanjut kembali. Oke, salam ngobrol santai.